Shalom pemirsa CBR Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi melalui buku ini kita itu akan diajak bagaimana agar kita bisa menjadi umat-umat Tuhan yang bersinar di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya bawakan terdapat di dalam halaman 14. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian untuk berhenti dari pekerjaan ataupun aktivitas untuk duduk menuntun bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan kita semua mengambil pelajaran-pelajarannya sehingga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bacaan kita kali ini berjudul Dia yang Percaya Kepada Tuhan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi melalui ayat inti kita pada kesempatan kali ini, di sini hanya dengan kita memperhatikan firman Tuhan dan juga kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita, maka kita itu akan mendapatkan kebaikan, dan juga kita itu akan berbahagia karena sumber kebahagiaan itu berasal daripada Tuhan. Kita masuk pada pembahasannya. Jika kita mau mendengarkan, karya ciptaan Tuhan akan mengajarkan kepada kita pelajaran berharga tentang percaya dan penurutan. Dari bintang-bintang yang bergerak dari zaman ke zaman dalam lintasan terlacak di luar angkasa menuju ke lintasan yang telah Tuhan tentukan, hingga kepada atom terkecil, benda-benda alam ini mematuhi kehendak Sang Pencipta. Nah, jadi pada awal pembacaan kita kali ini, kita itu diingatkan lagi bahwa semua ciptaan Tuhan itu mengikuti apa yang telah Tuhan berikan peraturan-peraturannya. Kalau di sini dikatakan bahwa kita bisa melihat bintang-bintang di angkasa itu, di mana mereka itu bergerak, bukan bergerak secara random atau secara acak, tapi bintang-bintang di langit sana itu bergerak sesuai dengan lintasan yang telah Tuhan tentukan. Dan juga begitu pula dengan bagian terkecil dari dunia ini, yaitu adalah atom-atom, di mana atom-atom itu berada di bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah Tuhan tentukan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita bisa melihat contoh sederhananya, yaitu melalui peraturan ataupun rambu-rambu yang ada di lalu lintas. Nah, rambu-rambu ini semuanya itu diberikan atau dipasang di jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Contohnya seperti lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau, di mana apabila di perempatan kita semua itu mengikuti lampu tersebut. Ketika lampu merah kita berhenti, dan ketika hijau kita pun jalan. Nah, tentu saja di jalan tersebut pasti akan terjadi kecelakaan. Dan juga sebaliknya, apabila kita tidak mematuhi rambu-rambu tersebut, maka pasti juga akan terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan itu telah memberikan kepada kita peraturan-peraturan ataupun perintah-perintahnya, dan yang dimana ketika kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita mengikuti peraturannya, dan juga kita percaya dengan peraturan yang telah Ia buat, maka pasti saja kehidupan kita ini akan menjadi baik-baik saja dan tidak akan terjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Tuhan peduli dan memelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dia yang menopang alam semesta yang tak terbatas juga memperhatikan kebutuhan dari burung pipit coklat yang kecil, yang bernyanyi sepanjang hari
tanpa rasa cemas. Ketika manusia pergi ke bekerja keras mereka setiap hari, ketika mereka berdoa, ketika mereka berbaring di malam hari, dan ketika mereka bangun di pagi hari, ketika orang kaya itu berpesta di istananya, ataupun ketika orang miskin mengumpulkan anak-anaknya dengan makanan yang sedikit di atas meja. Semuanya itu diawasi dengan lembut oleh Bapa kita surgawi. Tidak ada air mata menetes yang tidak diperhatikannya. Tidak ada senyuman yang lewat dari pantauannya. Nah, selanjutnya di sini, kalau tadi mengenai ciptaan-ciptaan Tuhan di luar angkasa ataupun mengenai atom-atom ataupun benda yang lainnya. Selanjutnya di sini, bagaimana Tuhan itu memperhatikan ciptanya yang hidup, seperti halnya binatang, ataupun di sini diberikan contoh yaitu adalah burung pipit yang kecil, di mana Tuhan itu tidak memperhatikan hal yang besar saja seperti bintang-bintang, tetapi dia juga memperhatikan hal-hal yang kecil seperti burung, di mana burung itu tidak bekerja keras, tapi burung itu masih dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang, di mana di sini diberikan contoh ada orang-orang yang sibuk bekerja setiap harinya, dan juga meskipun ada orang-orang yang tidak terlalu sibuk, tetapi Tuhan itu tetap memelihara mereka semua. Tidak peduli orang itu berstatus sosial kaya ataupun miskin, tidak peduli dia dari negara mana, tidak peduli apa asal usulnya, tetapi Tuhan itu memelihara semua ciptaannya. Terlebih lagi kita ini adalah manusia, di mana kita itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Pasti saja Tuhan itu akan memelihara kita. Tidak ada air mata menetes yang tidak diperhatikannya. Tidak ada senyuman yang lewat dari pantauannya. Nah, jadi ketika kita merasakan kesedihan atau kita berduka cita, kita itu tidak boleh berpikir bahwa kita itu sendirian, karena Tuhan itu pasti akan memberikan penghiburan kepada kita. Dan juga ketika kita sedang bersuka cita, kita itu tidak boleh lupa akan Tuhan. Mungkin ketika kita terlalu senang, kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Tapi seharusnya yang kita pikirkan pertama atau yang terutama itu adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya sepenuhnya akan hal ini, maka semua kecemasan yang tidak perlu akan lenyap seketika. Nah, jadi bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh impian kita, harapan kita, atau masa depan kita di dalam tangan Tuhan, maka semua kecemasan yang ada di dalam pikiran kita, semua itu akan hilang. Karena Tuhan akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Hidup kita tidak akan dipenuhi dengan kekecewaan seperti sekarang ini, karena segala masalah kita, baik besar ataupun kecil, akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan, yang tidak bingung oleh karena banyaknya masalah atau kewalahan oleh beratnya persoalan. Nah, jadi kita itu meskipun kita menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita itu tidak boleh merasa kecewa atau merasa Tuhan itu tidak menjaga kita. Karena mungkin saja ketika kita menghadapi suatu pencobaan ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita agar kita itu bisa menjadi umat-umatnya yang terus bertumbuh setiap harinya, dan kita itu tidak hanya diam atau iman kita itu tidak bertumbuh, karena hanya dengan melalui pencobaan kita itu bisa bertumbuh lagi kerohanian kita. Kita kemudian dapat menikmati damai sejahtera yang menjadi kerinduan banyak orang. Tulisan ini diambil dari buku Langkah kepada Kristus halaman 146 sampai 147. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini
ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mengikuti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita, maka kita itu kemudian akan menikmati damai sejahtera yang menjadi kerinduan banyak orang. Nah, jadi luar biasa sekali ya saudaraku sekalian, di mana hanya dengan kita percaya kepada Tuhan dan kita menaruh masa depan kita di dalam tangannya, maka Tuhan itu akan menjaga kita dan juga memberkati kita. Sehingga apapun yang kita butuhkan, Tuhan itu akan menyediakannya kepada kita semua. Jadi melalui pelajaran kita kali ini, kita itu harus lebih belajar lagi untuk berserah kepada Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, iman kita itu bisa lebih bertumbuh lagi setiap harinya. Saya bawa dan Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.